beberapa kan mengatakan, kenapa Kepala PPATK lapor ke Menko Polhukam? Padahal Kepala PPATK kan langsung di bawah Presiden, karena independen. Ya. Nah, PPATK maksud saya. Ya. Tapi kan setahu saya Pak, Menko Polhukam kan koordinatornya penegak hukum. Mestinya boleh juga kan gitu Pak ya? Salah satu tugas dari PPATK adalah melakukan pencegahan tindak pidana pencucian uang. Iya. Dan tindak pencegahan itu menurut saya itu menjadi bagian dari otoritasnya Menko gitu. Betul. Jadi dalam konteks itu sebenarnya dan yang dikemukakan Pak Mahfud itu adalah dalam konteks, hey ini ada seperti ini nih. Jadi dia kayak call emergency gitu loh Mas. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas, anti korupsi. Alhamdulillah hari ini di bulan puasa, bulan Ramadan, kita tetap mengupayakan untuk bisa berbincang dengan waras. Kali ini bersama dengan Pak BW. Apa kabar Pak BW? Alhamdulillah, salam integritas Mas Ruf. Saya membaca beberapa berita Pak BW. Jadi kisruh yang soal dugaan pencucian uang atau masalah lah uang yang 349 triliun ya itu sekarang kok agak sepertinya digeser gitu Pak. Digeser, jadi isunya bukan lagi substansi yang mau dibahas. Dibicarakan soal apakah Kepala PPATK menyampaikan atau melaporkan atau menceritakan kejadian itu kepada Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, itu melanggar kerahasiaan. Yang kedua, apakah Pak Mahfud yang cerita ke publik? Ceritanya sih setahu saya umum ya Pak. Dia cuma bilang kalau nggak salah ada transaksi sampai 349 triliun. Memang sih akumulasi dan itu kan sekian lama ya Pak ya. Di Kementerian Keuangan disebut begitu. Jadi saya kok melihatnya umum sebenarnya yang disampaikan. Tapi ada beberapa yang mengatakan, oh itu melanggar rahasia. Sepertinya ada juga dari anggota DPR tuh yang ngomong. Nah, saya pikir nunggu Pak BW deh. Kalau ada Pak BW saya mau tanya Pak BW ini. Gimana ceritanya Pak BW? Yang pertama setuju dengan pendapatnya Mas Novel nih, kayaknya isunya mulai bergeser atau digeser Mas. Iya. Digeser, mudah-mudahan tidak digusur. Isunya digusur dari perdebatan sarang tikus menjadi perdebatan soal prosedural formal. Ya. Dan artinya kita harus tetap balik bahwa kalau ada informasi seperti itu harus didalami, bukan sekedar dirumuskan ini loh kronologinya gitu loh. Apakah benar terjadi seperti yang diduga gitu kan? Itu harus ada penjelasannya. Kalau toh ada hukuman disiplin atas kejahatan yang mana, atas pelanggaran yang mana, dan apakah itu menimbulkan efek deteren. Tapi kemudian sistem yang tidak yang harus dibangun untuk tidak terjadi lagi itu juga harus tetap menjadi perhatian utama. Sekarang perdebatan di legal formal. Semuanya kemudian menunjuk kepada pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 2010 mengenai PPATK. Di dalam dokumen itu sebenarnya ada kata kunci. Wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut kecuali memenuhi kewajiban menurut undang-undang ini. Ya kan? Nah, kalau dibilang kata merahasiakan dokumen, rahasia itu Mas pasti kan untuk melindungi satu kepentingan tertentu. Betul. Kepentingan tertentunya tuh kepentingan apa sebenarnya yang wajib dilindunginya itu. Ini yang mesti dipakai. Jadi kita nggak bisa membaca teks tanpa memperhatikan konteks atau behind the screen-nya apa maksud dari tujuan pengaturannya. Nah, karena data perbankan kan rahasia kan Pak. Betul. Jadi artinya kalau data-data yang harusnya dirahasiakan itu kemudian dibuka, baru kemudian dia sudah membuka atau tidak lagi memenuhi wajib merahasiakan itu. Jadi misalnya gini, pasti nama orang, tapi nomor rekening, pasti identitas yang berkaitan dengan jumlah rekeningnya, macam-macam seperti itu. Nah, dokumen itu yang harusnya wajib dirahasiakan. Dalam undang-undang perbankan yang disebut rahasia perbankan itu adalah
nasabah dan simpanannya. Betul. Disebutkan begitu. Ya, nasabah, simpanannya, nomor rekeningnya kayak gitu. Nah, dalam PPATK juga begitu, Mas. Dalam pandangan saya seperti itu. Jadi yang mesti dirahasiakan itu adalah informasi-informasi yang berkaitan dengan siapa. Betul. Apa itu, berapa, jenisnya apa, bagaimana. Itu yang perlu dirahasiakan. Jadi bukan general information. Nah, itu yang mesti difahami. Jadi dengan seperti itu sebenarnya jika PPATK kemudian menyerahkan informasi itu tidak dalam konteks memberikan sesuatu yang wajib dirahasiakan seperti yang tadi itu tidak yang wajib dirahasiakan tadi nama, nomor dan macam-macam gitu. Menurut saya sih dia tidak bisa terkena pasal 11 ini. Memang menariknya begini, Mbak Bewi. Beberapa kan mengatakan, kenapa kepala PPATK lapor ke Menko Polhukam? Padahal kepala PPATK kan langsung di bawah presiden karena independen. Nah, PPATK maksud saya. Terus yang kedua, harusnya dari data-data yang dikelola oleh PPATK itu berupa LHP dan LHA, hasilnya Pak ya, itu disampaikan ke aparat penegak hukum. Tapi kan setahu saya Pak, Menko Polhukam kan koordinatornya penegak hukum. Mestinya boleh juga kan gitu Pak ya. Tapi pandangan Pak BW biasanya lebih oke. Lebih lengkap Pak BW. Yang biasanya diserahkan itu kan memang biasanya LHA dan LHP Pak. LHA dan LHP yang diserahkan, dan di dalam LHA dan LHP itu ada analisisnya mengenai macam-macam. Jadi bukan hanya informasi tapi kemudian udah mulai ada analisisnya. Nah, kalau LHA dan LHP yang dibongkar itu yang bermasalah. Satu, dan setahu saya LHA dan LHP itu tidak diserahkan kepada Menko. Betul. Jadi tidak diserahkan kepada Menko, kepada instansi yang terkait. Betul. Ya, instansi yang boleh. Nah, bagaimana relasinya dengan Menko Polhukam? Ada yang disebut juga dengan lembaga yang berwenang, Mas. Nah, terkait dan berwenang ada beda tuh, Mas. Apa konteksnya? Salah satu tugas dari PPATK adalah melakukan pencegahan tindak pidana pencucian uang. Dan tindak pencegahan itu menurut saya itu menjadi bagian dari otoritasnya Menko gitu. Betul. Jadi dalam konteks itu sebenarnya, dan yang dikemukakan Pak Mahfud itu adalah dalam konteks, hey, ini ada seperti ini nih. Jadi dia kayak call emergency gitu loh, Mas. Benar. Call emergency, dan itu tujuannya adalah untuk pencegahan. Siapa yang punya kewenangan yang untuk penindakan macam? Ya instansi terkait. Apakah itu penegak hukum dalam konteks pencucian uang di Direktorat Pajak dan Bea Cukai, yaitu Menteri Keuangan. Jadi konteksnya tuh seperti itu. Dan memang gini Pak BW, dengan adanya disampaikan oleh Pak Mahfud ke publik, ke forum publik, karena memang di media-media dimuat, dan kemudian dengan adanya itu maka langkah-langkah tindak lanjut dilakukan dengan lebih cepat gitu. Ini yang menarik. Dan lebih menarik lagi, ketika itu disampaikan dan publik kemudian merespon, ini sebagai bentuk partisipasi publik nih Pak BW. Ternyata ada dugaan orang-orang yang kemudian patut dicurigai harta kekayaannya itu muncul semua di publik. Bukankah itu malah menjadi positif? Nah sekarang ke depan Pak BW, saya khawatir dengan adanya dipersoalkan ini membuat pejabat-pejabat terkait, dalam hal ini tentunya Kepala PPATK dan Menko Polhukam, ke depan kan bisa jadi pejabatnya berganti, menjadi takut untuk menyampaikan itu. Nah, mestinya gimana tuh Pak? Saya pernah punya pendapat agak berbeda ya. Saya pernah dalam kasus Lukas NMB, Pak Mahfud kenapa menyebut angka seperti itu? Tapi persoalannya pada saat itu, Mas sebelum menjawab itu, kan yang dipersoalkan tuh hanya yang 1M gitu loh. Proses penyelidikannya itu. Tiba-tiba PPATK dan Pak Mahfud tuh melambung gitu di persoalan yang sebenarnya tidak menjadi concerns dari bukan perkaranya itu. Dan kemudian kita bertanya, dia tuh diperiksa dalam kasus itu gitu. Ini agak beda nih isunya dengan apa yang terjadi dengan Menteri Keuangan gitu ya. Jadi pertama seperti itu. Nah, terus yang kedua, sebenarnya kan ada 3 soal Mas Novel yang saya tangkap dari pertanyaan Mas Novel. Pertama kan begini, kalau kemudian ada informasi balik dari PPATK atau ada informasi atau laporan dari PPATK, itu kan bukan sekedar dilihat
oh ini laporannya benar atau tidak. Betul. Tapi kemudian harus ditindaklanjuti apakah ada sistem yang bermasalah sehingga terjadi masalah itu gitu. Mestinya kayak begitu. Kalau pimpinan dari lembaga kementerian itu cerdas, maka dia akan menindaklanjuti itu dengan melihat apakah sistem yang ada itu punya kelemahan sehingga menimbulkan fraud dan dampak seperti itu. Itu bagian yang pertama itu. Terus bagian yang kedua kan dia mesti lihat Mas, itu magnitude-nya akibat kelemahan sistem itu seberapa besar sebenarnya. Karena kalau tidak, yang namanya white collar crime itu kan biasanya memang itu dilakukan dengan cara well organized dan orang-orang itu mengetahui cara bagaimana menyembunyikan kejahatannya itu dan bahkan kemudian menghilangkan bukti untuk bisa dipertanggungjawabkan. Jadi biasanya orang-orang itu cerdasnya seperti itu sehingga kemudian magnitude itu akan memberikan alert kepada kita sejauh mana kita mau merespon itu sebenarnya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga yang kadang-kadang kita suka lupa Mas. Kita meletakkan hukuman disiplin tapi terhadap hasil kejahatannya itu nggak diteruskan. Kalau cuma hukuman disiplin, terus bagaimana perampasan aset itu? Jadi hasil dari hasil dari aset yang diduga dari kejahatan itu betul. Akhirnya jadi seolah-olah bukan kejahatan, tapi hanya pelanggaran disiplin. Jadi kita sebenarnya mengecilkan masalah itu dan kemudian bahkan itu melindungi seolah-olah tidak ada masalah di lembaga kita. Nah, ini yang kerap kali terjadi. Sama seperti ini Mas Novel. Kejahatan atau korupsi di sektor private. Kalau di UNCIC itu kan sudah diatur. Jarang sekali itu disebutkan. Kenapa? Kalau sampai itu ada, private itu kemudian ingin menjaga nama baiknya. Jadi itulah strategi atau defense dari korporasi seperti itu. Nah, rupanya strategi korporasi itu defense korporasi sekarang dipakai di kementerian gitu loh. Jadi kepentingan siapa itu, Pak? Kepentingan perorangan pejabatnya atau kepentingan masyarakat sama negara? Perlawanannya dari situ kan, Pak. Betul. Jadi vis a vis seolah-olah ingin melindungi kementerian, sebenarnya dia sedang menzalimi kemaslahatan. Iya, betul. Dan yang menarik tadi, saya khawatir kemudian adanya orang yang kemudian justru mau mempermasalahkan soal tanda kutip seolah-olah melanggar kerahasiaan. Itu sebetulnya mirip dengan gini Pak, ada kejadian korupsi, ada pelapornya yang dicari-cari salahnya gitu lah. Mirip gitulah polanya. Saya melihatnya kok begitu. Padahal yang kejadian ini saya melihat itu bukan masalah. Tidak ada seperti Pak BW katakan tadi. Dan yang menarik tadi Pak BW sudah beberapa bahas dikit lah gitu ya. Terkait dengan mungkin yang dimaksud Pak BW itu postingan Bu Menteri kali ya di IG yang mengatakan ada sekitar 500 pelanggaran disiplin berupa fraud. Mungkin yang dimaksud itu kalau kok Pak Novel tahu sih? Ya saya baca juga Pak. Tapi ngomong-ngomong Pak, kata salah satu pejabat di luar pemerintahan jangan ikut-ikut bicara, itu gimana Pak? Waduh, dia nggak baca undang-undang dasar itu. Pasal 1, angka 1, 2, dan 3 jelas. Ini kita nih negara kesatuan Republika. Republika tuh Republika Mas, untuk kepentingan umum. Kedaulatan di tangan rakyat. Jadi kalau kita negara hukumnya tuh berpijak pada daulat rakyat itu. Nggak paham dia tuh Mas. Dugaan saya nggak paham. Karena ini kan kepentingan rakyat, mestinya ada mengkritisi, peduli itu jadi penting. Dan satu lagi Pak, terkait dengan tadi yang soal pelanggaran disiplin yang kemudian direspon dengan memberikan sanksi disiplin atas fraud, itu saya khawatir itu melanggar juga. Kenapa? Karena ketika mengetahui itu ada dugaan tidak pidana, dan itu adalah mengetahuinya pada saat melakukan pekerjaannya seorang pegawai negeri, itu diatur di pasal 108 ayat 3 KUHP. Itu seharusnya dia wajib melapor kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik disebutkan dalam undang-undang. Maka justru ketika tidak melapor, dia melanggar etik harusnya. Karena itu Pak B. Dia menegakkan pelanggaran
tapi kemudian menyembunyikan kejahatan. Wah, ini Mas, menegakkan pelanggaran tapi menyembunyikan kejahatan yang ditampakkan ekornya. Secara langsung maupun tidak langsung, Pak, yang ditampakkan ekornya tapi muka, hati dan jantungnya disembunyikan. Jadi dia cuma lihat pelanggarannya saja, ini bahaya atau ini salah kaprah penegakan hukum. Memang tadi Pak, yang Pak BW sampaikan itu benar itu, karena saya sering mendapat informasi atau cerita dari beberapa kolega di beberapa kementerian lah terkait dengan tadi bahwa menjaga citra itu seolah-olah menjadi suatu hal yang sangat penting sekali. Padahal ketika membongkar semuanya apa adanya, disitulah prestasinya harusnya. Tapi ketika membiarkan agar tidak terkesan seolah-olah banyak korupsi atau banyak penyimpangan itu dianggap sebagai prestasi, itu malah justru malah masalah gitu Pak B. Citra dijaga karena dia takut cedera. Padahal cedera itu sebenarnya bukan isu utamanya sebenarnya. Isu utamanya adalah citra yang dijaga karena takut cedera, padahal ada kejahatan yang tersembunyi yang harusnya dibongkar, itu malah jadi tertutupi. Jadi artinya kita melindungi satu kepentingan kecil untuk membungkus kejahatan yang besar, dan itu sama sekali bukan pencitraan sebenarnya. Itu sama sekali bukan pencitraan, karena pada akhirnya kejahatan itu akan terbongkar dan lebih sulit untuk mengatasinya. Dan saya setuju sama Mas Novel, sebenarnya kalimat seorang pejabat nggak usah ikut campur itu dia nggak paham betul bagaimana pemerintahan itu harus diawasi dan bagaimana kepentingan publik harus, karena mata dan telinga publik jauh lebih banyak dan lebih telaten dan teliti untuk memonitor seluruh sepak terjang dari kejahatan itu. Dan justru Pak BW, pejabat yang mengatakan itu nggak pantas bicara begitu. Karena dia harus tahu seperti Pak BW katakan tadi, ini adalah mandat rakyat. Jadi bukan kepentingan perusahaan, bukan kepentingan keluarga gitu Pak BW ya. Jadi ketika dipahami seperti tadi bahwa Pak BW katakan res publica gitu Pak ya, itu justru menunjukkan bahwa pertanggungjawabannya di rakyat. Jadi pejabat yang mengatakan begitu, itu ucapannya nggak pantas. Nggak pantas, tidak etik. Nggak etik. Dan orang tidak punya integritas. Karena Mas, kewenangan yang dimiliki oleh pejabat apapun itu karena berbasis adanya tugas dan kewajiban. Dia melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan mandat konstitusi maupun undang-undang dasar, baru diletakkan kewenangan itu. Nah kalau kemudian orang mempersoalkan, kok kewenangannya kayak gitu? Itu kan dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban. Tugas kewajiban itu kepentingan kemaslahatan. Jadi logik itunya yang nggak masuk. Dan tentu partisipasi publik menjadi penting. Jadi ini diskusinya menarik sekali Pak BW, dan tentu sebagai hal yang penting juga digarisbawahi agar masyarakat juga memahami atau para pemirsa bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud, Menko Polhukam, dan yang disampaikan oleh Kepala PPATK kepada Menko Polhukam itu bukan, paling tidak pendapat saya dan Pak BW lah, itu bukan bagian dari rahasia. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 2010 Pasal 11. Tidak masuk dalam kerahasiaan dokumen yang wajib dirahasiakan ya. Betul. Dokumen yang wajib dirahasiakan. Dokumen wajib dirahasiakan. Begitu juga bukan termasuk rahasia perbankan. Hal yang menjadi kaitan dengan masalah PPATK. Jadi ini menjadi penting, dan satu hal tentunya kita perlu apresiasi juga ketika pejabat menyampaikan permasalahan ke publik, itu bentuk sebagai partisipasi publik, kemudian responnya masyarakat bagus sekali gitu. Walaupun ada catatan Mas, kalau sudah dibuka, sudah begini, terus dikawal dong. Jangan terus cuma lempar isu. Jangan dibelokkan juga isunya. Jangan cuma lempar isu, jangan dibelokkan. Jadi artinya Pak Mahfud tugasnya tidak berhenti hanya dengan menginformasikan ada potensi fraud atau potensi transaksi keuangan yang mencurigakan. Dia harus menuntaskan apa yang dia mulai itu. Pak BW, terkait dengan masalah ini, data dari PPATK ini, hal penting apa lagi menurut Pak BW yang penting untuk diperhatikan? Ada sesuatu yang jangan-jangan kita disesatkan Mas. Karena ada hal substansi. Kejahatan yang terjadi itu sesungguhnya itu seperti apa? Itu yang mesti dibuka tuh. Jadi kita tuh diperdebatkan dengan angka, dengan kronologi, tapi dengan substansinya tidak. Padahal itu yang mesti dibongkar itu. Saya paham. Kalau menurut Pak Novel gimana? Kan seolah-olah kita nih berdebat tapi dengan sesat gitu loh. Karena the substance of the issues-nya tuh nggak ketangkep dan nggak kebongkar.
Ini saya paham Pak Bewi maksud. Jadi begini Pak Bewi, LHA dan LHP yang disampaikan ke Kementerian Keuangan itu kan disampaikan karena Kementerian Keuangan berwenang melakukan penyidikan sebagai institusi terkait instansi terkait ya, kepabeanan atau bea cukai dan pajak. Tapi respon dari Kementerian Keuangan kan baru terkait pegawai-pegawai ini saja. Apakah semua laporan-laporan itu adalah kejahatan dalam kepabeanan atau perpajakan yang tentunya TPPU ya, pencucian uang ya. Apakah semuanya hanya berkait dengan pegawainya? Kan bisa saja ada yang terkait pegawainya atau orang dalam gitu ya. Ada yang tidak juga. Kalau yang tidak harus dituntaskan juga. Jangan fokusnya hanya di poin itu saja, jangan gitu Pak Bewi. Maksud Pak Bewi begitu kan? Iya kan. Jadi di isu kejahatannya itu, substansinya. Jadi ini ibaratnya menangkap orang tapi tak menyelesaikan kriminalitasnya. Iya. Dan itu bahaya. Karena lagi-lagi ini kebohongan gitu loh. Atau jangan-jangan sengaja Pak Bewi? Nah, saya belum berani tuh ngomong kayak begitu tuh. Jangan-jangan ya, kita khawatir sengaja. Dia cuma bicara terkait dengan pegawai. Pegawainya nggak ada. Tapi ternyata kejahatan-kejahatan yang sedang diusut itu mesti dilihat juga dan diungkap. Gitu, itu pakai bahasa saya tadi Mas. Kita mengatasi pelanggaran, tapi tidak menuntaskan kejahatannya, dan itu yang jauh lebih penting, dan kita menunggu itu. Betul. Jadi ini penting juga, kita mesti harus terus mengawal agar fakta-fakta yang jelas ini harus dijawab dengan proses yang akuntabel dan transparan tentunya. Setuju Pak Bewi ya, keren sekali itu. Jadi poin utamanya adalah apa yang dikatakan tadi bagus, bukan masalah. Dan ini belum selesai, harus ada kewajiban lagi yang dilakukan, yaitu mengawal untuk bisa menuntaskan agar ini selesai. Dukung PPATK. Ya, kita mesti dukung PPATK untuk bisa melakukan tugas-tugas dan kewajibannya dengan sebaik mungkin, karena di sanalah muara dari banyak kejahatan yang yang dilakukan dengan motif untuk mencari uang. Satu Mas, saya keingetan ini, walaupun bisa kita bahas ini. Lembaga komisi yang menolak undang-undang non-cash. Ya. Itu Komisi 3. Oh ya. Komisi 3 DPR masih Pak Bewi. Pimpinannya tuh kalau nggak salah Pak Bambang Wuryanto itu pernah dalam satu diskusi itu menolak itu. Nah, padahal ini untuk ini diperlukan PPATK dalam mengontrol supaya undang-undang cash itunya bisa terkontrol ya. Betul. Ya, itu juga harus jadi perhatian kita. Teman-teman DPR untuk mendorong tugas PPATK, bukan hanya undang-undang perampasan aset, undang-undang kartel itu bukan kartel, undang-undang non-cash itu kartal Pak ya. Kartal non-cash payment-nya itu harus segera dituntaskan dan diberlakukan. Ya, semoga bisa berjalan semuanya Pak. Diskusi ini menarik sekali. Di bulan puasa semoga ada hikmah yang bisa diperoleh dari perbincangan ini. Terima kasih Pak Bewi. Selamat puasa juga. Selamat Ramadan. Salam integritas, anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.